Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. Di hari yang cerah di sebuah pelabuhan sederhana, terlihat seorang pria bernama John Truscott baru saja tiba di Malaysia. John Truscott merupakan salah satu perwira dari Inggris yang pada saat itu ditugaskan untuk pergi ke Malaysia karena Malaysia saat itu adalah daerah koloni Inggris. John dijemput oleh salah satu pemuda perwakilan dari suku Iban, salah satu suku pedalaman daerah Sarawak. Good morning, Truscott. Pria tersebut bernama Belansai. I am Belansai. Setelah menyeberangi sungai, akhirnya mereka pun sampai. Di sini, kedatangan John disambut oleh Henry Bullard. John Truscott. Henry Bullard. Dan sepanjang perjalanan, John memberitahu kepada Henry Bullard bahwa kehadiran John di sini adalah sebagai pengganti ayahnya yang telah meninggal beberapa waktu lalu. My father was a district officer out here, William C. Truscott. Bukan hanya Henry Bullard, ternyata suku Iban juga menyambut kedatangan John dengan sangat meriah. Di sini John juga berkenalan dengan Melaka, salah satu pimpinan di daerah tersebut. Sebagai bentuk jamuan, John dipersilakan untuk meminum sebuah tuak beras sebagai tanda penghormatan. Setelah itu, kedatangan John juga disambut dengan tarian indah para gadis-gadis suku pedalaman. Very ancient tribal dance. Salah satu gadis yang begitu cantik tak sengaja memikat hati John, dan ternyata gadis itu pun juga menyukai John. Di saat John terpana akan kecantikannya, tiba-tiba sang gadis tersebut mengalungkan sebuah kalung kepada John yang menandakan bahwasannya John harus menggantikannya menari di depan umum. You must make us entertainment. Awalnya John menolak dan berusaha kabur karena memang selain malu, John juga tidak mengerti cara menari daerah tersebut. Namun karena tidak enak hati, akhirnya John memberanikan diri menari sebisanya. Dengan mengajak Belansai, John memperlihatkan tarian dansa Eropa kepada suku pedalaman. Alhasil, semua suku pedalaman tertawa melihat tingkahnya. Dan tentu saja, hal ini membuat suasana semakin ceria. Malam pun berlalu, dan keesokannya, tiba-tiba Henry mengenalkan John kepada seorang wanita cantik yang tadi malam memikat hati John. Wanita ini bernama Selima. This is Selima. She's going to live with you. Salah satu gadis paling cantik di daerah tersebut. Henry Bullard berkata kepada John bahwasannya nanti wanita inilah yang akan tinggal serumah bersama John. She performs wifely duties. Mereka menjelaskan kepada John bahwa Selima akan menjadi kamus tidur untuk John. Ya, mungkin kalau bahasa kerennya sekarang adalah istri sirihnya John. Selima's what's known around here as a sleeping dictionary. Hal ini dianggap hal yang paling baik supaya John bisa memahami dan mempelajari bahasa suku Iban dengan cepat. Namun karena ternyata John orangnya lumayan religius, akhirnya John tidak langsung setuju akan hal itu. Fine. Maybe she can stay as Hari terus berganti, waktu terus berputar. John masih terus mempelajari bahasa suku Iban dengan berpegang teguh untuk tidak tidur seranjang bersama Selima. Selamat malam. Di sini, John memiliki sebuah impian untuk bisa mendidik suku Iban. Namun di suatu ketika, Henry Bullard justru memberikan tugas yang sangat aneh kepada John, yaitu tugas berburu kepala orang CINA. Chinese heads as request. Singkatnya, setelah tugas itu selesai, ternyata itu adalah sebuah prank untuk John dan Selima yang dilakukan dengan begitu kompaknya oleh suku Iban. Monkey heads. Scene pun berganti. Di suatu siang, diperlihatkan seorang wanita setengah tua bernama Eggy yang tak lain dia adalah istri dari Henry sedang melakukan bersih-bersih rumput ala barat, yaitu dengan cara menyawer uang recehan menggunakan meriam ke semak-semak. Dan anak-anak suku Iban akan membersihkan semak-semak tersebut untuk mendapatkan uang yang disawer tadi. Cerdas juga ya. Di momen ini pula, untuk pertama kalinya, John dan Eggy berkenalan. Aggie Bullard, Henry's wife. You must be Truscott. Di sini terlihat Eggy terheran-heran akan kelakuan dari John, karena hingga kini John masih menolak untuk tidur dengan Selima. Hingga pada sampai suatu hari, John diperkenalkan dengan Jasmine.
This Jasmine. Karena penduduk setempat berpikir kemungkinan John adalah seorang gay. He assists you in private way. John yang mulai emosi akhirnya mulai melampiaskan kemarahannya pada Selima. Dan tentu saja hal ini membuat Selima juga marah dan pergi meninggalkan John. Make no attempt to follow me. Keesokan harinya, John melihat Selima ternyata ada di semak-semak di bawah rumah. Di sini diketahui ternyata Selima tidak berani pulang ke kampungnya karena tentu saja hal itu melanggar adat di sana. They will say si Chushu, but you not have her. Dan penduduk di sana akan mengejek Selima seperti babi karena John tidak mau tidur dengannya. John menjadi iba dan merasa bersalah. I don't sleep with you because of my beliefs. Dan akhirnya, sejak saat itu, John menjadi semakin sayang pada Selima. Di suatu pagi yang cerah, Belansai bersama temannya berusaha menghampiri si John. Di sini, Belansai mengungkapkan bahwa dia tidak setuju terhadap cara orang Inggris dalam memberi edukasi. You want to educate us like your father did? Belansai menganggap cara mengajar orang Inggris hanya akan menjadikan anak-anak suku Iban menjadi anak kecil Inggris. Dan setelah panjang lebar, akhirnya John pun tak kuasa menahan diri menanggapi argumen Belansai. Dan John langsung menantang Belansai untuk menyelam di dalam They say you air. can beat any girl on the river. Will you challenge me then? Ya, seperti lama-laman menyelam gitu, siapa yang paling lama dia yang menang. Pertandingan pun dimulai. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Belansai pun tak tahan. Namun di luar dugaan, John masih terus di dalam air hingga muncul keresahan warga Iban dan ingin segera menolong John. Namun Selima menahannya karena Selima tahu John akan baik-baik saja. Dan benar saja, setelah beberapa menit kemudian, akhirnya John muncul ke permukaan air. Belansai terheran-heran kenapa hal itu bisa terjadi. How you do that? Dan di sini John menunjukkan kecerdasannya. Ternyata sedari tadi John menyelam dengan menggunakan tabung oksigen sehingga dia bisa bernapas di dalam air dan menyelam jauh lebih lama dibanding Belansai. Scene pun berganti. Di suatu malam yang indah, terlihat John dan Selima sedang berbincang-bincang. Dari perbincangan ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata Selima adalah anak dari salah satu perwira Inggris. Jadi ceritanya, dulu ayah Selima sang perwira Inggris juga memiliki seorang kamus tidur atau istri siri dari salah seorang wanita suku Iban. Wah, pantesan ya Selima cantik banget. Ternyata blasteran. Setelah mengobrol hal itu, mereka pun lanjut belajar bahasa Iban. Namun karena hari sudah semakin larut malam, angin juga semakin kencang, dan suhu di daerah itu pun semakin dingin. Akhirnya dari yang tadinya belajar bahasa, tiba-tiba pelajaran mereka berubah menjadi pelajaran bercocok tanam alias bermantap-mantap. Dan setelah puas mendaki gunung dan mencabut singkong, kini hubungan cinta mereka menjadi semakin kuat dan mesra. Scene pun berganti. Pada suatu malam diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Sisil, yang tak lain adalah anak dari Henry Bulat, diperlihatkan telah tiba di Sarawak. Pada acara makan malam itu terungkaplah sebuah fakta bahwasanya jika ada seorang perwira Inggris sampai jatuh cinta atau bahkan menikahi salah seorang wanita pribumi, bagi mereka itu adalah sebuah aib atau hal yang memalukan. I've heard tell of it from a very old Iban. To share their bed. Dan sesungguhnya kegiatan kamus tiduri ini adalah suatu hal yang dirahasiakan dan ditutup rapat-rapat. Namun meski begitu, cinta John tidak sedikit pun memudar untuk Selima. Bahkan melihat lekukan Selima yang semakin hari semakin bohai, John jadi semakin sayang dan cinta kepada Selima. Dan di malam itu pula, setelah mengungkapkan rasa cintanya kepada Selima, John yang tak tahan melihat lekukan Selima akhirnya terlena dan kembali terjadilah adegan bermantap-mantap ciki di papap. Scene pun berganti. Waktu terus berlalu dan terlihat semakin hari John semakin pintar dalam berkomunikasi bahasa suku Iban. Dan bukan hanya itu, bahkan di sini terlihat sekali bahwa suku Iban sangat senang dan sangat menerima keberadaan John. Melihat hal itu, tanpa disadari, ternyata benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Cecil untuk John. Eggy yang menyadari hal itu, ternyata diam-diam dia akan mencomblangkan John dengan Cecil.
Dan Cecil pun memberikan sebuah penawaran kepada John, yaitu jika John mau menikahi Cecil, Eggy berjanji akan memberikan sekolah baru untuk John. You want these schools for the barn? Di sisi lain, terlihat jelas sekali ternyata api cemburu Selima semakin membesar. Karena faktanya, meskipun mereka saling mencintai, mereka dianggap tidak akan pernah bisa bersatu. Scene pun berganti. Di suatu pagi, di sebuah pinggir sungai, warga suku Iban tiba-tiba menemukan 2 orang suku Yakata yang sedang sakit parah. Karena John memiliki hati yang baik, tentu saja John tidak bisa membiarkan hal ini. Dan John memutuskan untuk pergi ke daerah suku Yakata untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi di sana. No, you hadn't. Tak lupa John mengajak Selima dan Belancai serta beberapa teman lainnya untuk menemaninya ke daerah suku Yakata. Setelah sampai di sana, betapa terkejutnya John dan kawan-kawan melihat penyakit yang menyerang suku Yakata. Namun, di tengah investigasi tiba-tiba ada yang menyerang John dan kawan-kawan. Setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah penambang perak ilegal yang berhasil masuk ke daerah situ melalui Kalimantan. Singkat cerita, kini John sudah mengetahui bahwa para penambang ilegal itu selama ini sudah meracuni makanan suku Yakata, hingga suku Yakata banyak yang jatuh sakit. Bastards, they wanted to clear the mining area, so they put poison in the rice. Dan John meminta para suku Yakata untuk menghabisi para penambang ilegal itu. Kill them all. Dan penyerangan suku Yakata pun dimulai. Awalnya Mimin mengira bakal bisa melihat Mandau terbang di perang ini guys. Tapi ternyata perang ini tidak menggunakan Mandau. Para suku Yakata menyerang para penambang ilegal itu dengan sebuah tulup atau panah yang ditiup yang anak panahnya sudah diolesi racun. Hingga kalahlah semua penambang perak ilegal itu. Setelah kejadian itu, John dan teman-temannya pun mendapat sebuah hadiah lambang kepercayaan dari suku Yakata. Setelah tugas itu selesai, John memutuskan untuk menikahi Selima dan hidup selamanya bersama Selima. I want to stay with you forever. Namun sayangnya, sesuai dugaan, hubungan mereka mendapat larangan keras, terutama dari Henry. Saking kerasnya larangan itu, bahkan John mendapat ancaman akan dihukum mati oleh Henry. Meski begitu, rasa cinta John sudah terlalu dalam kepada Selima. John masih terus bersikeras untuk menikahi Selima. Namun Selima terpaksa harus mengalah untuk menyelamatkan hidup John. I'll marry the Longhouse. Singkat cerita, setahun kemudian, John telah meninggalkan Sarawak. Dan kini, dia sudah menikah dengan Cecil. Pernikahan dilakukan di sebuah gereja yang disaksikan oleh ratusan pasang mata. Di sisi lain, John mendapatkan info bahwasannya kini Selima sudah menikah dengan Belancai. Mengetahui hal itu, John yang tadinya ragu untuk bermantap-mantap dengan Cecil, akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya yakin melakukan mantap-mantap bersama Cecil, cie pengantin baru. Setelah mereka puas bercocok tanam di kebun Cecil, akhirnya John dan Cecil memutuskan untuk tetap mengabdikan dirinya kepada suku Iban. Dan akhirnya mereka pun kembali ke Sarawak. Sesampainya di Sarawak, John dan Cecil terlihat begitu romantis dan juga harmonis. Namun sesungguhnya di dalam hati John, dia masih belum move on dari Selima. Cecil yang menyadari hal itu berusaha untuk selalu merayu John agar John bisa sepenuhnya cinta kepada Cecil, mulai dari sikap hingga sensasi kepuasan diranjang. Pada suatu ketika, John melihat Cecil sedang menggendong anaknya bersama Belancai. Dan betapa terkejutnya John ketika melihat anak itu berambut pirang. Dan di sini John menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah anaknya John. John pun bergegas menemui sahabat lamanya, yaitu seorang juru masak, agar bisa mempertemukannya kembali dengan Selima. Dan akhirnya, di malam hari, John berhasil bertemu dengan Selima. Dan bukan hanya Selima, bahkan John juga bertemu dengan anaknya yang bernama Mandar. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak, karena Selima kini bukan lagi istrinya, karena Selima sudah dinikahkan dengan Belancai. Setelah malam itu, lambat laun, sikap John membuat Eggy curiga. I won't let that. Di suatu malam,
Tiba-tiba di saat John tidur, ada seseorang yang menyerangnya, dan ternyata dia adalah Belansai. Henry yang mengetahui hal itu pun akhirnya sangat marah kepada John, karena sesungguhnya Henry juga sangat menyayangi Belansai, dan Henry juga menyadari jika ada pribumi yang menyerang seorang perwira Inggris, maka hukumannya adalah eksekusi mati. And that has to mean death. Dari perdebatan antara Henry dan John, akhirnya terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengejutkan, bahwasanya ternyata Henry juga memiliki seorang putri dari hasil hubungannya dulu dengan kamus tidurnya. Ternyata diketahui bahwasanya Henry mempunyai seorang putri, dan putrinya itu tak lain adalah Selima. Scene pun berganti. Tak disangka-sangka keadaan di situ semakin rumit, karena kini para penduduk mulai menyalahkan Selima atas kejadian nekat yang dilakukan oleh Belansai. Di sisi lain, kini John dipaksa untuk memberikan vonis mati kepada Belansai. Namun tentu saja John tidak tega karena Belansai merupakan salah satu sahabat terbaiknya. Namun karena situasinya sudah sangat mendesak, akhirnya John terpaksa menjatuhkan hukuman mati kepada Belansai. Dan eksekusinya akan dilakukan esok hari. Tomorrow morning you'll be taken from the jail. Namun di malam harinya, John yang di hatinya masih sangat menyayangi Belansai tiba-tiba menghampiri Belansai dan menyuruh Belansai untuk segera kabur dan melarikan diri. Dan di malam itu juga, John menjanjikan kepada Selima tentang rencananya untuk melarikan diri bersama Selima agar mereka berdua bisa hidup bahagia. Well, we're gonna have to run away together now. Scene pun berganti. Di suatu siang, Eggy mengabarkan kepada Selima bahwasanya Selima akan kembali menjadi seorang kamus tidur, tapi bukan bersama John, melainkan bersama perwira lainnya. Sebut saja dia perwira Doyok. Has very kindly agreed to take you on as a sleeping dictionary. Ya, tentu saja Selima harus menerimanya, walaupun dalam hati Selima sangat tidak suka. Off we go then. Di sisi lain, Cecil memberitahu kepada John bahwasanya kini dia sudah hamil. I'm pregnant. Dan akhirnya Cecil bersama John mengabari kedua orang tua Cecil akan kabar bahagia ini. Scene pun berganti. Di malam hari, terlihat perwira Doyok sedang berusaha untuk bisa berkebun di lekukan kebun Selima. Namun, dengan bantuan juru masak sahabat John, akhirnya Selima dan anaknya bisa melarikan diri dari kebuasan perwira Doyok. Di sisi lain, terlihat John dan juga Cecil sedang berdiskusi tentang isi hatinya. Di sini Cecil sungguh berjiwa besar dan rela melepaskan John untuk pergi mengejar cintanya yang tak lain adalah Selima, saudara tiri Cecil sendiri. I want what you and her have. Namun sayangnya, di sini John dan Cecil tidak bertemu di tempat yang awalnya sudah mereka janjikan. Namun untungnya, John mendapatkan sebuah petunjuk dari sahabatnya. Sahabatnya mengatakan bahwasanya Selima mengira John tidak datang, dan akhirnya Selima tidak jadi naik kapal yang dijanjikan. Dari sini juga John mengetahui bahwa ternyata kini Selima sudah kabur ke Kalimantan jajahan Belanda. Selaku ayahnya, Henry Bulat pun mengantar kepergian Selima dan membekali Selima sebuah pistol. Selima berkata, "Terima kasih karena ini adalah hadiah yang kedua." Henry kaget mendengarkan kalimat itu dan Henry bertanya, "Apakah kau sudah mengetahuinya?" Dan ternyata itu hanyalah tebak-tebakan dari Selima saja. Henry pun jadi merasa bersalah karena selama ini sudah tidak jujur pada Selima bahwa dia adalah ayahnya. Dan puncak dari kasih sayang yang selama ini Henry pendam kepada Selima, dengan air mata yang berlinang, Henry pun memeluk Selima untuk mengungkapkan betapa besar rasa sayangnya dan melepas kepergiannya. Scene pun berganti. Kini Cecil dan Henry pun sudah bisa menerima keadaan ini. Tapi ternyata Eggy selaku mertua perempuan masih belum bisa terima akan kondisi ini. Dan akhirnya Eggy menyuruh anak buahnya untuk menangkap John dan juga Cecil. Come along, idiot. What are you waiting for? Di sisi lain, terlihat John menelusuri gunung untuk mencari Selima dan anaknya. Setelah mendaki gunung lewati lembah dengan bersusah payah, akhirnya semua jerih payah itu terbalas sudah ketika John berhasil menemukan anaknya dan juga Selima. Rasa bahagia itu pun menyelimuti kedua orang itu.
Namun tak berlangsung lama, So you turn up eventually. karena anak buah Egy sudah menemukan mereka. Handcuff yourselves to the pole. Dengan menggunakan senjata api, sang perwira doyok mengancam mereka. John disuruh memborgol dirinya, sementara Selima ingin dihabisi dengan senjatanya. Namun sang perwira doyok tidak mau rugi. Sebelum menghabisi Selima, perwira doyok berpikir betapa nikmatnya jika bisa bermantap-mantap dengan Selima di depan mata John. Namun beruntungnya, tiba-tiba ada sebuah panah tulup mengenai tubuh perwira doyok. Dan tentu saja, panah itu membuat Wak Doyok tak sadarkan diri karena panah itu sudah diolesi dengan racun. Dan ternyata yang menolong mereka adalah suku Yakata, sebuah suku yang dahulu pernah mereka tolong nyawanya. Dan akhirnya mereka memilih untuk tinggal bersama suku Yakata dan hidup bahagia membangun rumah tangga di antara suku Yakata. Dan film pun diakhiri dengan dansa yang begitu indah di bawah air terjun di tengah hijaunya hutan Kalimantan. Iya, bagaimana guys? Setelah ini adakah yang ingin OTW ke Kalimantan? Ada kali ya kalau nggak PPKM. Tapi bener deh, terlepas dari film ini, cewek-cewek Kalimantan itu emang terkenal akan keeksotisannya. Buat kalian para jomblo, recommended banget deh ke Kalimantan. Ya hitung-hitung memperbaiki keturunan, ya nggak? Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Atau kalau ada yang mau ngasih masukan juga boleh, mau request film juga boleh. Silahkan tulis semau kalian di kolom komentar. Tapi yang sopan ya, biar nggak dimarahin Kak Seto. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mr. Ren mau pamit dulu. Sampai jumpa di video sensasi tren berikutnya. Bye bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad